Halo teman-teman, puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya Yosua Warkawani, program studi pendidikan biologi, dan juga dosen pengampu mata kuliah Fisiologi Tumbuhan Bapak Roy Martin Rahandra. Ya teman-teman, di video pembahasan ini saya akan membahas tentang absorpsi dan kehilangan air pada tumbuhan. Jadi, absorpsi adalah proses penyerapan air dan unsur hara oleh tanaman berupa ion-ion dari tanah ke dalam rambut-rambut akar, yang selanjutnya ditranslokasikan melalui jaringan xilem ke seluruh bagian tumbuhan. Tanaman mendapat air melalui proses penyerapan oleh rambut-rambut akar. Air serta garam terlarut akan diteruskan ke seluruh bagian tanaman. Hanya sebagian kecil kurang dari 1% diabsorpsi oleh tanaman dipergunakan dalam reaksi metabolisme hidrolis. Sebagian besar air diabsorpsi itu akan dikeluarkan lagi dalam bentuk uap air ke atmosfer melalui proses transpirasi. Proses masuknya ion-ion ke dalam rambut-rambut akar sebagai pengganti dari ion-ion yang keluar dari sel akar disebut dengan pertukaran udara. Diperlukan rambut-rambut akar untuk bernafas, dan hasil pernafasan adalah energi penyerapan air oleh akar akan dilakukan. Pengertian transpirasi. Apa yang kamu ketahui tentang transpirasi? Mungkin saja kamu pernah mendengar istilah ini sebelumnya, atau bahkan tidak sama sekali. Sederhananya, transpirasi adalah proses hilangnya cairan berupa uap air dari jaringan hidup suatu tumbuhan yang berada di atas permukaan tanah melewati stomata, lubang kutikula, dan lentisel. Pada peristiwa transpirasi tumbuhan, yang hilang bukan hanya uap air atau H2O, melainkan juga gas karbon dioksida atau CO2. Transpirasi atau penguapan air pada tanaman sama halnya dengan peristiwa evaporasi biasa. Hanya saja proses penguapan ini tidak terjadi secara langsung, melainkan air menguap setelah diserap oleh tumbuhan terlebih dahulu. Ada proses terjadinya transpirasi. Proses transpirasi terjadi pada bagian tumbuhan yang berada di atas permukaan tanah. Air yang berada dalam tumbuhan menguap melalui bagian-bagian yang berhubungan dengan udara luar seperti pori-pori daun atau stomata, lubang kutikula, dan lentisel atau celah batang berkat proses fisiologi tumbuhan tersebut. Lebih jauh, pada proses transpirasi, uap air berdifusi dari udara yang lembab di dalam jaringan tumbuhan, terutama daun, ke udara yang lebih kering di atmosfer atau lingkungan. Difusi atau kehilangan air pada tumbuhan ini berkaitan dengan kemampuan atau kecepatan tumbuhan tersebut dalam menarik air dari tanah melalui akar hingga sampai ke daun. Jadi, proses transpirasi terjadi saat terlepaskan molekul air dalam bentuk uap air melalui beberapa organ tumbuhan, terutama stomata pada daun, ke udara bebas. Proses transpirasi dapat juga disebut proses evaporasi air pada tumbuhan. Ya, jadi teman-teman bisa lihat gambar yang saya sudah taruh di slide. Itu gambar proses transpirasi. Terlepasnya molekul air dari dalam bentuk uap air melalui beberapa organ tumbuhan, terutama stomata pada daun. Ada juga jenis-jenis transpirasi. Transpirasi ini juga memiliki beberapa jenis. Setidaknya ada 3 jenis atau macam-macam transpirasi pada tumbuhan berdasarkan tempat atau celah terjadinya transpirasi. Jenis-jenis transpirasi tersebut adalah sebagai berikut. Teman-teman, yang pertama ada transpirasi kutikula. Transpirasi kutikula merupakan proses transpirasi tumbuhan yang terjadi melalui kutikula epidermis. Proses penguapan air melalui kutikula ini terjadi secara langsung, namun proses ini tidak terjadi pada banyak tumbuhan. Secara teori, kutikula merupakan lapisan yang tidak tembus air pada daun, sehingga pada tumbuhan yang bisa mengalami transpirasi kutikula pun jumlah air yang hilang tidak lebih banyak daripada melalui stomata. Yang berikutnya, transpirasi stomata. Transpirasi stomata adalah proses transpirasi yang terjadi pada stomata di daun tumbuhan. Stomata merupakan pori-pori kecil pada daun yang dapat menjadi celah tempat terjadinya proses transpirasi. Ketika stomata terbuka, maka terjadi difusi uap air dari daun ke atmosfer. Yang ketiga, transpirasi lentikuler. Transpirasi lentikuler merupakan proses transpirasi yang terjadi pada kulit kayu dari tumbuhan yang berisi sel-sel yang tersusun lepas dan dikenal sebagai alat komplementer.
Adapun uap air yang menguap dari jaringan ini sangat kecil, bahkan dari sebuah sumber dikatakan hanya 0,1% dari total transpirasi. Oke, sekian dan terima kasih dari video pembelajaran saya.